Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syanum Arfianti Sukamto. Saya dari Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Nah, hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sedih, seru, dan penuh makna. Judulnya Legenda Cimatahindung Kuta Tandingan. Cerita ini diambil dari buku 54 Cerita Babat Legenda Rakyat Karawang. Hasil karya Bapak Asep R. Sundapura. Penerbitnya Sundapura Publishing. Pergi ke hutan membawa rotan, melihat kijang berlari cepat, dengarkan dongeng penuh pelajaran tentang anak raja yang suka melanggar adat. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di negeri Kuta Tandingan, tinggallah seorang ratu yang sangat bijak dan dicintai oleh rakyat. Namanya Ratu Pancabuana. Beliau memimpin dengan adil. Tanahnya subur, rakyatnya makmur, sungainya jernih, dan hutannya rimbun. Ratu Pancabuana punya seorang anak laki-laki. Namanya Raden Kalung. Tapi sayang, karena terlalu dimanja, Raden Kalung tumbuh menjadi anak yang manja, nakal, dan suka membantah. Hayo, siapa yang di sini suka kayak gitu? Aku yakin teman-teman di sini gak ada nih yang kayak gitu. Padahal ibundanya ingin dia jadi raja masa depan. Tapi Raden Kalung terlalu suka seenaknya. Raden Kalung malas kalau disuruh belajar. Dia tak mau mendengarkan para resi atau guru istana. Kalau dinasehati langsung ngambek. Dia bahkan suka membuat keresahan. Suka berbuat semaunya, minum tuak, berkelahi, melawan para resi, bahkan melanggar aturan kerajaan dan adat leluhur. Kelakuan Raden Kalung membuat semua rakyat gelisah. Tapi mereka takut menegur karena dia adalah putra mahkota. Akhirnya Ratu Pancabuana mendengar semua itu. Ia memanggil anaknya dan berkata, "Anakku, ibu mendengar kabar buruk. Kau tak mau belajar, melawan guru, minum tuak, melanggar adat. Itu perilaku tercela. Kau calon pemimpinnya, bukan perusak negeri." Tapi Raden Kalung malah menjawab dengan sombong, "Hamba hanya ingin bebas, Ibunda. Lagi pula aku ini putra mahkota. Suatu saat nanti kerajaan ini milikku. Siapa yang berani melarang?" Ratu Pancabuana sangat sedih. Beliau hanya bisa berdoa agar anaknya sadar suatu hari nanti. Tapi semakin hari Raden Kalung semakin menjadi-jadi. Ia nekat masuk ke dalam hutan larangan berburu kijang bersama teman-temannya. Padahal hutan larangan itu kawasan suci, tempat para resi bertapa dan alam dilindungi. Seorang resi mencoba menegurnya. "Wahai putra mahkota, janganlah engkau kotori tempat suci ini." "Resi itu banyak bicara. Usir dia, aku hanya kijangnya." Resi-resi pun menghadap Ratu Pancabuana. "Ampun Ratu, putramu telah menodai kesucian hutan, bahkan menyakiti saudara kami."
Ratu pun marah. Ia memanggil anaknya dan berkata, "Anakku, mengapa kau masuk ke hutan larangan?" "Aku hanya mengejar kijang ya bunda. Lagi pula resi itu banyak bicara. Bawa cerewet." Ratu pun kecewa. Ia berkata dengan air mata yang hampir jatuh, "Engkau sungguh sulit dinasehati anakku. Dirimu telah dikuasai oleh hawa nafsu dan tidak takut pada kutukan leluhur. Engkau abaikan semua aturan, menerobos semua pantangan, dan hanya menuruti keinginan sendiri. Engkau tak pernah menengok kanan atau kiri anakku. Celakalah engkau anakku. Perbuatanmu sungguh menyerupai seekor bakung." Tak lama setelah kata-kata itu terucap, tiba-tiba langit gelap, petir menggelegar, angin menerpa istana, tanah bergetar, dan tubuh Raden Kalung berubah menjadi seekor bakung besar. Lehernya bergaris emas. Suara tangisnya seperti seekor bakung. Ia mundur kebingungan dan wush! Ia berlari keluar istana, memasuki hutan belantara, dan tidak pernah kembali lagi. Ratu pun ikut menangis. Ia tak menduga semuanya akan berakhir seperti itu. Namun ia percaya bahwa semuanya telah diatur oleh Sang Pencipta. Sejak saat itu, di kawasan hutan di Kota Tandingan yang berada di wilayah Kecamatan Ciampel, tersiar cerita tentang seekor bakung besar yang diyakini sebagai jelmaan Raden Kalung. Orang-orang juga kerap melihat sesosok lelaki yang berjalan cepat melintasi hutan dan sawah di Kota Tandingan. Konon juga jelmaan Raden Kalung. Lelaki itu disebut Ibu Dek karena ia tak pernah menoleh. Jika dipanggil dan hanya berjalan lurus ke depan sebelum akhirnya hilang dari pandangan. Sementara itu, air mata tangisan Ratu Pancabuana menjadi mata air yang disebut Cimata Indung. Air mata ibu jatuh perlahan jadi mata air tenang. Namanya Cimata Indung, air mata kasih sayang, karena anak tersayang yang sudah tersesat jalan. Nah teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dongeng ini. Semoga dongeng ini mengajarkan kita semua untuk belajar dengan rajin, taat kepada orang tua, dan tidak sombong kepada siapapun. Kasih ibu takkan terganti. Setulus hati sepanjang masa. Jangan seperti Raden Kalung ini yang akhirnya dikutuk karena durhaka. Sekian cerita dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.